Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sela Rizky Amelia, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di pertemuan keempat nih. Setelah sebelumnya kita sudah ada di pertemuan ketiga ya, yang membahas tentang mekanisme pasar, di mana kekuatannya di dalamnya ada permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi melalui materi elastisitas. Nah, untuk itu yuk sama-sama kita simak pemaparan materi dari saya. Sampai di materi pertemuan keempat ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita ada di materi elastisitas. Nah, yuk kita sama-sama simak ya, pelan-pelan belajar. Nah, kita ke subcapaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, setelah mengikuti perkuliahan online ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep elastisitas itu seperti apa. Nah, materi-materi apa yang mau kita pelajari? Yang pertama itu pengertian elastisitas itu sendiri, kemudian yang kedua elastisitas permintaan, yang ketiga elastisitas penawaran, yang keempat elastisitas jangka pendek dan jangka panjang, kemudian yang terakhir aplikasi konsep elastisitas. Oke, next ya. Oke, kita ke elastisitas ya, ke pengertian elastisitas itu sendiri. Jadi di ilmu ekonomi itu tidak hanya tentang teori saja, tetapi ada ilmu matematika yang masuk ya, yang masuk di dalam ilmu ekonomi. Jadi perhitungan matematisnya itu ada. Jadi sangat memungkinkan sekali ini para ekonom ini akan lebih puas nih kalau misalnya kepingin menganalisis suatu variabel, misalkan hubungan sebab akibat, hubungan aksi dan reaksi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, ini sangat-sangat bisa sekali dengan menggunakan perhitungan secara matematis begitu. Jadi lebih kelihatan angkanya gitu. Nah, untuk menganalisis itu, untuk menganalisis sebab akibat misalkan apabila ada satu variabel yang berubah, ini dampaknya ke variabel yang lain bagaimana? Begitu. Prosentasenya seberapa, angkanya seberapa. Nah, gitu. Nah, analisis sensitivitas ini dinamakan dengan elastisitas. Jadi seberapa peka perubahan terhadap antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, lanjut kita ke pengertian elastisitas secara umum ya. Nah, ini pengertian elastisitas. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, sensitivitas sama dengan elastisitas. Elastisitas sama dengan sensitivitas. Sama dengan kelenturan maksudnya. Jadi, elastisitas ini adalah persentase perubahan variabel dependen. Nah, variabel dependen di sini adalah jumlah barang. Nah, terhadap apa? Terhadap variabel independen. Variabel independennya yaitu harga. Nah, jadi elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jadi yang di sini yang dianalisis hanya dua variabel tadi ya, yaitu jumlah barang atau biasa yang kalau di ekonomi itu disimbolkan dengan Q, quantity, dan kalau misalnya variabel yang satunya lagi adalah harga atau price ya. Jadi ada dua variabel P dan Q. Nah, angka elastisitas hasil dari perhitungan elastisitas itu disebut dengan angka elastisitas ya. Nah, angka elastisitas itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel yang tak bebas tadi akan berubah sebagai reaksi karena satu variabel lain sudah berubah 1% ya. Diulang lagi ya. Jadi variabelnya ada berapa tadi? Ada dua. Ada barang dan harga, ada P dan Q ya. Jadi variabelnya ada dua itu. Terkait analisis antara dua itu. Kita ke submateri yang berikutnya yaitu elastisitas permintaan. Langsung aja ya.
Oke, kita ke elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan jumlah barang. Jadi kalau misalnya ada harga suatu barang itu berubah, kira-kira berapa pengaruh seberapa persen ya terhadap perubahan permintaan barang tersebut atau sebaliknya. Nah, sedangkan besar kecilnya perubahan tadi dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau yang saya sebutkan tadi, angka elastisitas yang disingkat atau biasa disimbolkan dengan E. Ya, dan rumusnya apa nih? Perhitungannya ada rumusnya nggak? Ada, tenang aja. Ini rumusnya. ED atau elasticity of demand tadi sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Jadi delta Q itu perubahan jumlah permintaan. Kalau delta P perubahan jumlah harga barang atau selisih ya, selisih antara perubahan tadi dikali dengan P. P itu harga mula-mula dan Q itu jumlah permintaan mula-mula. Gitu. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya. Nah, coba diperhatikan tabelnya ini dulu. Pertama, mula-mula itu harga sebesar 4, jumlah barang yang diminta sebanyak 20. Kemudian berubah harganya jadi 2. Kemudian jumlah barang yang diminta adalah 40. Nah, dihitung dengan rumus tadi, kira-kira elastisitasnya berapa? Rumusnya tadi kan delta Q per delta P. Delta Q itu berarti 40 dikurangi 20, hasilnya 20. Per 2 min 4 itu min 2, hasilnya min 10. Dikali 4 per 20, harga mula-mula kan 4, kemudian jumlah mula-mula juga 20, dikalikan dengan itu, hasilnya minus 2, elastisitasnya minus 2, dan bisa dilihat di kurva ini, jika harganya 2, maka permintaan, mula-mula dulu ya, jika harganya 4, itu permintaannya di angka 20. Nah, jika harganya 2, permintaan di angka 40, artinya semakin nilainya turun, itu semakin banyak permintaannya, seperti hukum permintaan pada umumnya ya. Jadi di sini elastisitasnya min 2. Nah, angka elastisitas ini bernilai negatif. Kenapa nih? Berarti artinya apa? Artinya, jika harga naik 1%, maka permintaan terhadap barang itu turun 2%. Ya, ceteris paribus ya. Ceteris paribus itu maksudnya yang dianalisis hanya dua variabel ini, harga dan jumlah barang. Variabel di luar ini dianggap tetap. Itu namanya ceteris paribus ya. Nah, semakin besar nilai elastisitas tadi, maka semakin elastisitas permintaannya. Karena perubahan permintaan jauh lebih besar dibanding perubahan harga. Begitu. Jelas ya? Diulang. Oke, next. Oke, ke jenis elastisitas. Yang pertama, permintaan elastisitas, yaitu ketika angka elastisitas lebih dari 1. Jadi, ketika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, maksudnya begitu. Contoh barangnya seperti barang mewah. Jadi ini cepat banget nih reaksinya ketika ada penurunan harga barang-barang mewah. Wah, misalkan mobil mewah, Lamborghini atau apapun, atau tas mewah, tas branded, tas Hermes atau apa ya yang bermerek-merek itu, ketika harganya turun, pasti konsumen akan berbondong-bondong membeli barang mewah. Begitu, karena sebelumnya, waduh ketika harga naik kayaknya nggak mungkin deh beli. Tapi ketika ada penurunan harga, nah secara logika itu pasti akan permintaannya pasti akan naik begitu. Kemudian yang kedua, permintaan inelastis. Jadi rumusnya ketika koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Jadi ketika persentase perubahan
jumlah barang yang diminta itu kurang dari persentase perubahan harga. Contohnya seperti kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kalau di Indonesia seperti beras ya, ketika terjadi penurunan harga beras, jadi tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap beras. Jadi ya ada perubahan tetapi tidak begitu banyak ya. Mungkin kalau ada orang yang mengganti atau mensubstitusi beras misalnya konsumsi singkong atau apa ya terjadi ada penurunan di situ tapi tidak secara drastis gitu. Jadi tetap terjadi penurunan permintaan tapi nggak drastis amat. Itu untuk yang permintaan inelastis. Yang ketiga, permintaan uniter atau normal. Jadi itu sama dengan satu, contohnya seperti kebutuhan sekunder. Nah, kalau uniter itu berarti kalau harga naik 10%, berarti permintaan turun 10% gitu. Jadi uniter ya, seimbang gitu. Atau normal. Kemudian yang keempat, itu permintaan elastis sempurna. Nah, di sini contohnya seperti kebutuhan dunia kayak minyak gitu ya. Kalau elastisitas sempurna itu ada perubahan sedikit saja itu menyebabkan perubahan permintaan yang tak terhingga besarnya. Itu kalau di permintaan elastis sempurna. Nah, yang kelima, permintaan inelastis sempurna ketika koefisien elastisitas sama dengan 0. Contohnya seperti tanah, air gitu ya. Jadi berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan. Contoh lainnya seperti garam. Mau harganya senaik apapun karena garam itu nggak ada penggantinya, nggak ada substitusinya. Jadi masyarakat akan tetap membeli garam sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena naiknya harga garam itu seberapa sih gitu kan? Paling naik nggak seberapa gitu kan ya. Nah, itu untuk jenis-jenis elastisitas. Kita ke next slide. Nah, ini kurvanya. Kurvanya kalau misalnya permintaan itu elastis itu kurvanya landai. Jadi ada perubahan permintaan tetapi nggak drastis banget gitu ya. Itu yang tadi saya contohkan tadi. Nah, kalau permintaan inelastis itu kurvanya curam. Ya, perubahannya drastis banget. Tuh, kalau misalnya permintaan uniter, nah ini sama. Kalau misalnya harganya turun 10%, berarti jumlah yang diminta juga naik 10% dan sebaliknya itu. Nah, kalau permintaan elastis sempurna, ketika harga mau ketika harga di titik tertentu, itu permintaannya itu bertambah, tetap bertambah. Kalau yang di permintaan inelastis sempurna, itu mau barang itu harganya berapapun, masyarakat tetap akan mau membeli sejumlah yang mereka butuhkan. Begitu. Nah, ini gambaran kurvanya ya. Oke, ini faktor-faktor yang menentukan elastisitas. Yang pertama, itu tingkat substitusi, artinya ya makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan akan makin inelastis. Seperti yang saya katakan tadi, beras itu inelastis. Nah, tapi kalau garam itu inelastis sempurna. Beras inelastis saja, kenapa? Karena dia masih ada substitusinya. Jadi kalau ketika ada perubahan harga beras naik misalkan, masyarakat sebagian tetap beli, ada permintaan beras. Tetapi ada juga yang lain yang memilih untuk mengganti makanan pokok mereka, mungkin mau ganti singkong atau apa, jadi masih ada substitusinya, tetapi angkanya kecil gitu, jadi dikatakan inelastis. Nah, kalau garam ini benar-benar inelastis sempurna, jadi meskipun harga garam itu naik senaik-naiknya, masyarakat masih akan tetap beli sesuai kebutuhan. Tetapi kalau misalnya harga turun, masyarakat nggak mungkin juga akan memborong si garam tadi, begitu. Kemudian yang kedua, jumlah pemakai atau makin banyak pemakai makin inelastis. Nah, karena beras tadi itu makanan pokok ya, jadi banyak yang di seluruh Indonesia, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Jadi permintaan akan beras itu juga banyak, semakin pokok itu maka akan semakin inelastis. Kemudian
proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jadi makin besar proporsinya itu makin elastis. Jadi maksudnya seperti ini, contohnya antara garam versus televisi ya. Garam sama TV ini misalkan sama-sama naik 10%. Tapi kenaikan harga garam yang 10% tadi itu masih sangat murah, masih misalkan di angka 1.000. Tapi beda kalau TV. TV berapa sih? TV 1 juta, 10% ada naik kira-kira sekitar 100 ribuan. Jadi ya otomatis konsumen akan menunda untuk membeli TV itu ya kan. Jadi karena proporsi kenaikan harganya antara garam dan TV tadi berbeda, jadi kan jelas ya yang mana yang elastis, yang mana yang tidak begitu. Ya persentasenya jelas sangat berbeda. Kalau garam naik tetap aja dibeli orang, naiknya nggak seberapa gitu kan. Tapi kalau TV naiknya segitu banyak ya masih bisa ditunda untuk mau beli TV, seperti itu kasarnya. Kemudian berikutnya jangka waktu permintaan ya. Jangka waktu permintaan ini maksudnya tergantung barangnya ini durable atau non durable. Durable itu tahan lama ya. Jadi barangnya itu kira-kira tahan lama atau enggak. Non durable itu enggak tahan lama. Itu jadi sangat berpengaruh dengan elastisitas. Oke, kita selanjutnya ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran beda dengan permintaan ya. Jadi ini di sisi penawarannya, kepekaan terhadap penawaran terhadap barang yang ditawarkan kalau di penawaran. Next slide. Nah, ini elastisitas penawaran atau elasticity of supply itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Nah, adapun yang dimaksud dengan koefisien elastisitas penawaran itu tadi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya gitu. Jadi besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran itu bisa dihitung dengan rumus di bawah ini. Rumusnya apa nih? Jadi elasticity of supply itu adalah seperti yang tadi permintaan ya, cuman ini di sisi penawarannya. Jadi perubahan jumlah penawaran dibagi perubahan harga barang, dikali harga barang mula-mula dibagi jumlah penawaran mula-mula, atau prosentase perubahan jumlah penawaran per prosentase perubahan harga. Ya, ini untuk elastisitas penawaran. Nih, langsung ke Nah, nih, kalau yang tadi itu yang permintaan bisa disimbolkan dengan PD atau KD ya. Jadi biar jelas ini demand or supply. Jadi kalau misalkan yang di penawaran itu ada S-nya. S-nya itu supply ya. Supply, jadi biar kelihatan perbedaan antara yang permintaan tadi. Nah, ini contohnya misalkan pada saat harga 500 jumlah barang yang ditawarkan. Kalau tadi yang di permintaan jumlah barang yang diminta, tetapi kalau yang di sini jumlah barang yang ditawarkan ya, itu sebesar 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300 dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi 32 unit. Nah, hitunglah besaran koefisien elastisitas, Nah, di sini udah kelihatan ya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, jumlahnya ini jadi 8 per 200 dikali 500 per 40 sama dengan 4000 per 8000, artinya 0,5. Lah 0,5 ini berarti kan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 artinya adalah inelastis, begitu. Nah, udah jelas ya untuk contoh perhitungannya. Kita next. Ini seperti jenis-jenis elastisitas permintaan tadi, di penawaran juga sama. Jadi elastisitas penawaran juga ada 5 macam. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini sama seperti yang di elastisitas permintaan tadi. Contoh-contohnya juga sudah ada contoh barangnya. Oke. Nah, ini kurva penawaran ya. Kalau kurva penawaran elastisitas penawaran hampir mirip dengan elastisitas permintaan tadi, cuman ini dari segi yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan. Kalau yang di permintaan tadi adalah jumlah barang yang
diminta, begitu ya. Bentuk kurvanya juga seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Nah, ini faktor yang menentukan elastisitas ya. Jadi yang pertama jenis produk. Contohnya misalkan untuk produk pertanian. Produk pertanian itu umumnya inelastis seperti saya yang bilang tadi ya, kayak beras itu. Nah, itu kenapa inelastis? Karena produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jadi misalkan harga itu naik, ya produsen nggak bisa menjual barang sebanyak-banyaknya karena dia kalau misalnya mau jualan beras, dia perlu tanam dulu kan, baru panennya 3 atau 4 bulan kemudian. Seperti itu. Beda dengan untuk produksi-produksi yang pakai mesin atau misalnya industri yang pakai mesin, misalnya tekstil. Jadi ketika ada perubahan harga, mereka bisa cepat sekali merespon perubahan harga tersebut ya. Jadi mungkin bisa memperpanjang waktu produksi atau bisa nambah lemburan karyawannya seperti itu. Jadi berbeda ya antara jenis produk pertanian atau di tempat yang lainnya begitu. Nah, yang berikutnya itu sifat perubahan biaya produksi. Jadi selain tergantung pada jenis produknya, elastisitas penawaran itu dipengaruhi juga oleh sifat perubahan biaya produksi, ya. Jadi ketika penawaran itu bersifat inelastis, kalau kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Nah, kalau penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka penawaran akan bersifat elastis. Jadi kalau biayanya nggak terlalu gede ya sudah, barang yang ditawarkan akan semakin banyak begitu. Jadi semakin elastis, semakin banyak yang akan ditawarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangka waktu untuk merespon. Jangka waktu untuk merespon itu seperti apa? Jadi jangka waktu ini juga dapat mempengaruhi besarnya elastisitas penawaran yang akan diuraikan dalam subbab mengenai elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, langsung aja ya kita ke next slide. Elastisitas jangka panjang dan jangka pendek. Oke, kalau kita bertanya-tanya berapa sih banyaknya permintaan dan penawaran itu berubah ketika ada perubahan harga. Nah, yang harus diperjelas itu adalah dimensi waktunya, begitu. Maksudnya di sini adalah di dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Kalau misalnya kurang dari 1 tahun, itu artinya masuk di jangka pendek. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun, itu artinya masuk di jangka panjang begitu. Nah, di sini di elastisitas permintaan, di dalamnya ada elastisitas harga dan elastisitas pendapatan. Nah, untuk yang elastisitas harga itu barang-barang yang habis pakai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, elastisitas harga itu lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Nah, ada 2 alasan, ada 2 sebabnya nih. Yang pertama, konsumen itu butuh waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Jadi dicontohkan seperti ini. Misalkan teman-teman kebiasaan minum kopi dalam sehari itu bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali. Nah, ketika ada kenaikan harga kopi, teman-teman nggak bisa langsung merespon, oh ya udah karena ada kopi naik, aku stop aja deh minum kopinya gitu. Nggak bisa seketika seperti itu kan dalam jangka waktu pendek. Baru bisa menyesuaikan ketika dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Nah, pada saat jangka waktu yang pendek tadi itu mungkin ada sedikit penurunan di permintaannya, tetapi relatif sedikit sekali ketimbang yang di jangka panjang begitu. Kalau yang di jangka pendek tadi karena kesusahan beradaptasi, mungkin hanya bisa mengurangi 1 gelas biar kopinya nggak terlalu banyak habis. Kalau yang jangka panjang mungkin sudah bisa membiasakan diri untuk bisa stop minum kopi bahkan seperti itu, atau mengurangi setidaknya 1 gelas aja, minumnya 1 gelas aja 1 hari, mungkin dengan seperti itu contohnya. Jadi karena itu ya jangka waktu yang berbeda untuk
mereka harus bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kebiasaan mereka itu. Nah, yang kedua, kadang-kadang permintaan suatu barang berkaitan dengan barang yang lain, yang perubahannya baru terlihat jangka panjang. Hampir mirip sih, hampir mirip kayak kopi tadi. Cuman di sini misalkan antara BBM dengan mobil. Nah, kalau misalnya harga BBM naik ya, misalkan harga BBM naik, mungkin responnya orang-orang itu mungkin mengurangi penggunaan kendaraannya dengan cara entah itu naik angkot yang lebih irit atau bagaimana. Nah, tetapi di sisi lain mereka juga nggak bisa ini meningkatkan stok kendaraan juga gitu ya, untuk bagaimana BBM ini ketika harganya turun itu bisa uh, permintaannya tetap banyak gitu. Nah, tetapi di dalam jangka waktu yang panjang, mungkin teman-teman atau konsumen bisa menyesuaikan, memikirkan untuk membeli mobil yang mungkin lebih irit, lebih efisien dalam penggunaan BBM-nya gitu. Jadi respon di jangka pendek dan jangka panjang itu ya mempengaruhi elastisitas itu tadi begitu. Nah, kemudian di elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan dalam jangka panjang bagi barang non-durable itu berbeda ya. Bagi barang yang non-durable itu lebih besar dibanding jangka pendek ya. Jadi misalkan pendapatan itu meningkat sekitar 20% gitu misalkan. Nah, masyarakat yang tadinya cuman bisa mampu makan yang sederhana, misalnya contohnya gaplek. Tahu gaplek? Gaplek itu dari apa? Singkong yang dikeringkan kemudian dijadikan tiwul, kalau di Jawa Timur itu gitu. Jadi itu buat penggantinya nasi yang lebih murah gitu. Nah, pada saat pendapatan naik 20%, yang tadinya makan itu mereka bisa membeli beras gitu. Jadi bisa beli beras. Nah, tapi karena udah kebiasa makan gaplek tadi, nah mereka itu tidak segera mengganti konsumsinya ke beras gitu loh. Jadi dalam jangka waktu itu mereka, karena kebiasaan itu tadi, mereka tidak serta-merta karena ada kenaikan pendapatan itu merubah konsumsi mereka begitu. Untuk yang di elastisitas pendapatan. Jadi kesimpulannya, respon konsumen dalam jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda begitu. Nah, otomatis mempengaruhi elastisitas permintaannya begitu. Kita ke next slide ya. Ini elastisitas penawaran. Nah, jadi hampir semua barang memiliki penawaran yang lebih elastis dalam jangka panjang. Ya, karena respon itu tadi, kalau dalam jangka panjang itu perusahaan itu mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam jangka pendek. Kalau yang tadi di elastisitas permintaan itu dari sisi konsumen ya kan, respon dari sisi konsumen maksud saya. Tetapi kalau yang di elastisitas penawaran ini respon dari sisi produsennya gitu. Jadi bagaimana produsen itu merespon di dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, karena kendala-kendala yang muncul itu kadang-kadang bisa diatasi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang begitu. Makanya lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Nah, contohnya ini seperti perusahaan mobil yang tidak mungkin membangun pabrik baru dalam jangka pendek. Dengan demikian, kurva penawaran akan mobil dalam jangka panjang itu lebih elastis dibandingkan dengan jangka pendek. Kalau yang tadi kaitannya dengan permintaan, kalau misalkan itu ya kaitan antara BBM dan mobil ya. Tetapi kalau yang di sini itu perusahaan mobil yang tidak bisa merespon cepat ketika ada kenaikan harga mobil gitu. Kalau ada kenaikan harga mobil, mereka ya sebenarnya mereka bisa menawarkan mobil lebih banyak lagi karena akan mendapatkan keuntungan banyak bagi mereka. Tetapi dalam jangka pendek tidak bisa merespon cepat gitu. Nggak mungkin secepat itu untuk bisa memproduksi mobil yang sebegitu banyak gitu loh.
Jadi itu contohnya untuk yang di elastisitas penawaran begitu. Jadi jenis produknya juga mempengaruhi juga seperti yang saya sampaikan tadi di atas ya. Begitu. Oke. Sekarang kita ke aplikasi konsep elastisitas. Nah, di aplikasi konsep elastisitas ini pengantarnya begini. Jadi karena sebagai bilangan, jadi elastisitas ini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, angka elastisitas ini itu kan menunjukkan tingkat sensitivitas suatu barang dikaitkan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Jadi aplikasinya itu sangat luas, khususnya dalam kebijakan produsen dalam menentukan harga gitu. Nah, dalam bagian ini ada beberapa contoh-contohnya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini kaitannya dengan konsep aplikasi. Nah, nih yang pertama itu hubungan elastisitas harga, kemudian penerimaan total, dan pendapatan marginal. Pendapatan marginal itu pendapatan tambahan ya, akibat naiknya satu produksi, begitu. Naik atau turunnya satu produksi, itu kalau pendapatan marginal. Nah, ini contohnya, jadi jika harga jual barang itu naik, itu ada dua kemungkinan yang reaksi dari produsen atau reaksi dari manajer. Kemungkinan yang pertama, mereka itu akan panik ya. Jadi mereka itu akan mengira kenaikan harga itu akan menurunkan permintaan sehingga penerimaan mereka akan turun. Nah, yang kedua, itu mereka senang nih karena kenaikan harga itu juga akan menyebabkan penerimaan mereka meningkat. Nah, tapi sikap mana ini yang mau dipilih? Nah, itu ditentukan dengan angka elastisitas itu tadi. Nah, sekarang kita lihat hubungannya melalui tabel ya. Nah, oke. Sekarang di hubungan antara elastisitas harga, penerimaan total atau TR, TR itu total revenue, dan penerimaan marginal. Nah, di sini silakan disimak tabel-tabelnya ya yang di bawah itu. Nah, dari tabel itu kita bisa ketahui apabila permintaannya itu inelastis, jika harganya itu turun, maka penerimaan total pun juga akan turun. Dan pendapatan marginal itu cenderung negatif. Nah, contohnya kalau yang inelastis tadi apa? Beras kan ya. Jadi beras itu ketika harganya naik ataupun turun itu ya permintaannya cenderung tetap ya, cenderung tetap. Jadi ketika harga itu turun, kebutuhan akan beras itu akan tetap sama, tetapi yaitu harga penerimaan total juga ikut turun begitu. Berbeda dengan sehingga pendapatan marginalnya itu cenderung negatif. Nah, berbeda dengan barang yang elastis. Ketika harganya itu turun, maka penerimaan total itu yang diterima perusahaan itu akan naik karena permintaannya semakin banyak begitu. Ya. Dan penerimaan marginalnya cenderung positif. Berbeda dengan yang beras tadi ya. Kalau yang elastis, yang lebih elastis tadi contohnya seperti yang saya contohkan tadi itu barang mewah ya kan, tas branded, mobil mewah begitu. Jadi ketika ada penurunan harga, pasti berbondong-bondong untuk membeli gitu. Jadi permintaan akan barang itu naik sehingga total revenue-nya pun naik begitu. Sehingga penerimaan marginalnya pun positif. Ya, udah tahu ya, kelihatan ya perbedaannya antara yang barang yang inelastis dan juga elastik. Kalau unitary itu tetap ya, tetap sama. Begitu. Oke, next ke pergeseran beban pajak. Nah, jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak untuk mie instan, nah ini contohnya ya. Siapakah yang akan diuntungkan? Nah, sepintas itu kelihatannya yang diuntungkan itu adalah konsumen karena beban pajak itu ditanggung oleh produsen. Nah, apakah prakteknya seperti itu? Nah, kita harus perhatikan nih sisi permintaan dan penawarannya. Di sisi penawaran sebagai produk atau industri itu elastisitasnya lebih besar. Sementara di sisi permintaan sebagai alternatif utama dari nasi itu
permintaannya relatif inelastis begitu. Atau kadang juga produsen itu membebankan pajak ya ke penjualan dari produksi itu tadi begitu. Nah, kemudian kita ke contoh berikutnya. Nah, kemudian teori cobweb atau teori sarang laba-laba. Jadi ini contohnya di teori ini menjelaskan bahwa harga produk pertanian yang menunjukkan fluktuasi tertentu dari musim ke musim kan. Kalau kita di pertanian itu kan di musim pertama panennya sekian, musim kedua panennya beda lagi. Jadi berbeda-beda ya, ada fluktuasi di situ. Nah, penyebab fluktuasi itu adalah reaksi yang terlambat dari produsen terhadap harga. Seperti yang saya bilang tadi, itu petani kalau ada kenaikan harga nggak bisa merespon cepat karena memang mereka membutuhkan waktu yang lama untuk panen ya. Untuk panen tuh butuh 3 atau sampai 4 bulan ya kan. Nah, dalam merespon harga itu nggak, kalau misalnya petani pengennya sih jual banyak tapi kan nggak bisa karena dia harus tanam dulu dari awal gitu kan ya. Nah, inilah beberapa contoh aplikasi dari konsep elastisitas. Oke, jadi itu tadi penjelasan-penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang-kurang jelas, boleh tanya ke saya melalui grup WA kita atau ya nanti kita diskusi bareng di situ. Nah, saya tutup pembelajaran hari ini dengan quote ya. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Jadi nggak ada jalan cepat. Nggak bisa nih kalau mau sukses naik lift itu nggak bisa. Jadi kalian harus naiki tangga satu persatu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini merupakan salah satu usaha kalian untuk menimba ilmu ya, usaha teman-teman untuk menimba ilmu, untuk beribadah juga, untuk ya menaiki tangga itu tadi ya, menuju kesuksesan. Oke, semangat ya belajarnya meskipun masih dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Oke, terima kasih. Oh ya, ada tugas ya di Sinerba, cek aja langsung ke situ. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Materinya hanya itu. Nanti kalau misalkan ada tambahan materi dari teman-teman boleh di-share ya, di-share di grup ya. Boleh membaca referensi dari buku-buku lain, dari jurnal atau dari apapun boleh sekali. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kita diskusi di grup seperti biasa ya. Dan tugas silahkan diperiksa di sini. Ada tugas di situ dan silakan dikerjakan. Usahakan setiap melihat video pemaparan materi, usahakan teman-teman semua juga mencatat poin-poinnya ya, jadi agar mudah belajarnya. Jadi nggak perlu lihat-lihat video lagi gitu. Jadi sudah menangkap inti dari materi gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan kelima. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.